Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai penulisan referensi dan literatur.
Pengutipan adalah metode untuk menyertakan gagasan, istilah, kata, kalimat, data, atau informasi dari suatu sumber ke dalam teks guna mendukung, menguatkan, memperjelas, merinci, atau membandingkan ide yang dikemukakan oleh penulis. Oleh karena itu, pengutipan tidak boleh dilakukan hanya untuk memperpanjang tulisan tanpa menambah nilai substansial terhadap isi tulisan. Adapun tujuan pengutipan dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber, kita menunjukkan bahwa ide tersebut bukan milik kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat mencegah tuduhan plagiarisme yang bisa berdampak buruk pada reputasi akademik dan profesional. 2. Memberikan kredibilitas pada argumen. Kutipan dari sumber terpercaya membuat argumen lebih kuat dan didukung oleh penelitian yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berpendapat secara subjektif, tetapi berdasarkan data dan teori yang telah diuji. 3. Memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli. Dengan mencantumkan sumber kutipan, dapat membantu pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut dari sumber asli. Selain itu, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi keakuratan informasi yang digunakan. Kutipan dalam karya ilmiah harus mempertimbangkan kualitas dan keakuratan. Kutipan dianggap berkualitas jika mengandung gagasan substansial yang mendukung inti pembahasan dalam tulisan. Sedangkan gagasan yang bersifat umum tidak perlu dikutip. Sementara itu, kutipan dikatakan akurat jika berasal dari sumber yang kredibel dengan penulis dan penerbit yang jelas. Oleh karena itu, kutipan dari sumber yang tidak terpercaya, termasuk dari internet yang keakuratannya meragukan, sebaiknya dihindari. Selain itu, mengutip dari kutipan lain juga tidak diperbolehkan. Kutipan dalam karya ilmiah juga harus mempertimbangkan relevansi, kemutahiran, dan keprimeran. Suatu kutipan dianggap relevan jika isi yang dikutip memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan dalam tulisan. Kutipan disebut mutakhir apabila berasal dari sumber terbaru, baik berdasarkan ide maupun tahun penerbitannya. Sementara itu, kutipan memiliki tingkat keprimeran yang tinggi jika diambil langsung dari sumber utama. Mengutip suatu bahan, seperti instrumen penelitian, data, gambar, atau tabel, harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya. Jika izin tidak dapat diperoleh, penulis wajib mencantumkan sumbernya dengan jelas. Selain itu, penulis juga harus menjelaskan metode pengambilan bahan tersebut, apakah digunakan secara keseluruhan, hanya sebagian, atau telah mengalami modifikasi. Pengutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Pengutipan langsung merupakan penulisan ulang kutipan yang sama persis dengan sumber aslinya. Dalam karya ilmiah, penggunaan kutipan langsung sebaiknya dihindari, kecuali jika benar-benar diperlukan. Kutipan langsung digunakan apabila keaslian teks sangat penting. Misalnya, ketika teks tersebut akan dianalisis lebih lanjut, atau mengandung istilah atau pernyataan khas yang bisa berubah maknanya jika diubah. Pengutipan langsung sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu kutipan yang terdiri dari kurang dari 40 kata, dan kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih. Kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip ganda sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. Kutipan diawali atau diakhiri dengan menyebutkan sumber atau rujukannya sebagaimana contoh berikut. Kan tetapi, jika dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka tanda kutip dalam kutipan diganti tanda kutip tunggal sebagaimana contoh berikut. Kutipan langsung yang berisi 40 kata atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahului dan mengikutinya. Kutipan ditulis tanpa tanda kutip, ditulis 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, maka paragraf baru dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Jika dalam mengutip langsung terdapat kata dalam kalimat yang dihilangkan, maka kata yang dihilangkan diganti dengan 3 titik. Sedangkan jika dalam mengutip langsung terdapat kalimat yang dihilangkan, maka kalimat yang dihilangkan diganti dengan 4 titik. Pengutipan tidak langsung merupakan penyampaian ulang gagasan seseorang dengan menggunakan bahasa sendiri. Dalam pengutipan ini, ide yang diambil disusun secara terpadu dalam teks tanpa menggunakan tanda kutip. Untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah kutipan,
sumber harus dicantumkan di awal atau akhir kalimat. Pengutipan tidak langsung lebih disarankan dalam penulisan karya ilmiah karena menunjukkan pemahaman dan analisis penulis terhadap sumber yang digunakan. Sebagaimana contoh berikut, kesalahan umum yang sering dilakukan pada kutipan dalam teks meliputi beberapa hal berikut. 1. Tidak mencantumkan sumber sehingga berisiko dianggap plagiarisme. 2. Menggunakan gaya kutipan tidak konsisten seharusnya dalam menulis kutipan harus sesuai dengan pedoman yang digunakan. 3. Salah menulis nama atau tahun terbit seharusnya kutipan ditulis sesuai dengan daftar pustaka. 4. Menggunakan terlalu banyak kutipan langsung. Sebaiknya lebih banyak menggunakan parafrase. Adapun cara mempermudah kutipan dalam teks. 1. Gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley Zotero atau EndNote. 2. Pastikan mengikuti gaya kutipan yang disyaratkan oleh institusi atau jurnal. 3. Selalu cek kembali kutipan dengan sumber aslinya. Perbedaan gaya referensi terletak pada aturan penulisannya, seperti format penulisan nama penulis, tahun penerbitan, dan pemisahan elemen referensi. Adapun gaya referensi yang paling umum digunakan meliputi 1. APA, American Psychological Association. 2. MLA, Modern Language Association. 3. Chicago, Author Date. 4. Harvard. Contoh penulisannya dapat dilihat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah atas penjelasannya Ustadz Erza dan Ustadzah Andini. Di sini saya mau menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erza. Tadi sudah disampaikan cara menulis sistem nama dan tahun. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit saja untuk slide berikutnya. Untuk gaya penulisan apa di sini yang sudah tadi dijelaskan saya. Untuk kutipan dalam teks dan daftar pustaka berikut penulisannya. Kemudian di sini saya menambahkan ada bagaimana cara menulis jika penulisnya itu terdiri dari 3 atau lebih, maka bisa ditulis seperti itu. Kemudian bisa 2 opsi ya, Abu Rabi'ah et al. 2013 atau Abu Rabi'ah dan kawan-kawan seperti itu. DKK 2013. Kemudian ini sama seperti tadi. Untuk selanjutnya, kemudian jenis sumber dari internet tanpa pengarang. Bagian kutipan dalam teks, jika tidak ada nama pengarang individu, maka gunakan nama organisasi atau sumber dalam tanda kurung. Ya, Majma' al-Lughah al-Arabiyah N.D. Itu adalah no date, maksudnya tanpa tahun, karena sumber tersebut tidak mencantumkan tahun penerbitan. Kemudian dalam daftar pustaka, kita menuliskan nama organisasi karena memang tidak ada pengarang, kemudian judul dokumen dicetak miring, kemudian tidak ada tahunnya tadi sama ya N.D, kemudian tambahkan keterangan retired from, diikuti oleh URL sumbernya. Begitu ya. Kemudian untuk sumber dari tesis atau disertasi, sama seperti buku atau artikel jurnal ya yang tadi sudah disampaikan, gunakan nama penulis ya, misalnya Fauzan 2017 atau Fauzan 2017-nya di dalam kurung. Kemudian untuk daftar pustaka, nama penulis sama kayak tadi, kemudian judul tesis, tulis miring, kemudian jenis karya disebutkan, misalnya tesis, magister, atau disertasi begitu, untuk menunjukkan bahwa ini sumber dari tesis atau disertasi. Kemudian universitasnya ditulis, misalnya Universitas
Negeri Malang atau Universitas Islam Negeri Jakarta, kemudian tambahkan link URL-nya. Kemudian untuk selanjutnya, ketika sumber dari banyak referensi dalam satu kutipan, jika di dalam kutipan teks tersebut ada beberapa sumber yang mendukung pernyataan, semua sumber dikutip dalam satu tanda kurung. Dalam satu tanda kurung, kemudian dipisahkan oleh koma, titik koma. Demikian Contohnya, presentasi yang dapat kami sampaikan. 2008, Kurang lebihnya titik mohon koma, maaf. Terima Ibrahim, kasih atas koma, perhatiannya. 2019, Akhiran titik koma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. reading 2014, begitu ya, jadi ada titik komanya. Jika dalam 1 tahun ada lebih dari satu referensi dengan pengarang berbeda, tetap urutkan sesuai alfabet nama pengarang. Jadi tetap diurutkan alfabetnya. Untuk A yang pertama tadi Al-Jarf, kemudian B, C, dan selanjutnya. Dalam daftar pusaka tidak ada format khusus dalam daftar pusaka untuk bagian ini, karena setiap sumber tetap ditulis secara terpisah dalam daftar pustaka sesuai aturan. Jadi tetap ditulis seperti halnya biasanya karena ada beberapa sumber. Jadi dipisah, tidak digabungkan seperti dalam kutipan teks. Selanjutnya untuk sumber dengan organisasi sebagai penulis. Kutipan dalam teks. Jika sumber berasal dari lembaga atau organisasi, nama organisasi digunakan sebagai pengarang. Seperti tadi ya, sumber dari teks yang tanpa pengarang. Nah, ini karena organisasinya sebagai penulis, maka organisasinya ini disebutkan, dicantumkan sebagai pengarang. Jika pertama kali disebut dalam teks, nama organisasi bisa ditulis lengkap. Dan setelah itu mungkin bisa menggunakan singkatan. Ya, UNESCO 2020. Kemudian dalam daftar pustaka, bagaimana penulisannya? Nama organisasi ditulis sebagai pengarang, kemudian tahun publikasi dalam kurung, kemudian judul dan nama lengkap organisasi tersebut. Jadi ini merupakan sistem apa ya yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian cara menulis sistem angka alfabet. Sistem angka alfabet ini adalah merupakan metode citasi yang menggunakan nomor dalam teks untuk merujuk ke daftar pustaka yang disusun berdasarkan alfabet. Di sini ada beberapa gaya ya, Vancouver AI, Chicago Notes, and Bibliography. Untuk kutipan angka untuk tulisan angka atau 3 konteks itu ada yang pertama kurung siku, ada yang kurung biasa, dan ada superscript. Nanti contohnya bisa dilihat di sini ya. Saya tampilkan juga di dalam jurnal. Untuk yang sebelah kiri, di situ cara menuliskan nama dan tahun dengan beberapa penulis. Ada yang satu penulis, ada yang Emri Tunggal Apple itu berarti beberapa penulis, lebih dari 3 ya. Kemudian ada yang 2 penulis di situ juga, kemudian ada yang 1 penulis. Untuk yang angka yang dalam kurung ya, itu bisa dilihat di situ citasinya menggunakan dalam kurung seperti di gambar. Nah, di sini jelaskan perbedaan utama antara sistem nama tahun dan angka alfabet. Ya, sistem nama tahunnya itu yang apa? Kemudian dengan sistem angka alfabetnya. Untuk aspek kutipan dalam teks
Bisa dilihat di situ kalau sistem nama menggunakan nama penulis kemudian dan tahunnya, kalau angka itu dengan tanda kurung dan nomor urut. Kemudian urutan di daftar pustaka berdasarkan nama penulis alfabet. Kemudian kalau sistem angka alfabet ketika di daftar pustaka itu berdasarkan nomor urut kemunculan dalam teks. Kelebihannya lebih mudah mengidentifikasi sumber secara langsung. Kalau sistem angka menghemat ruang karena lebih rapi. Kekurangannya daftar pustaka lebih panjang dan memakan tempat untuk sistem apa ini. Yang sistem angkanya kekurangannya adalah membutuhkan daftar pustaka yang lengkap untuk melihat sumbernya.